Ini Mas Fajar mau berbagi tentang merawat murai batu. Ini lain daripada yang lain. Kebanyakan kan para pemain murai batu atau yang biasanya bakul kasarannya, dia beli anakan terus sampai dewasa. Biasanya kan menggunakan makanan burung extra foodingnya kan menggunakan hongkong, terus sama ulat kecil sama jangkrik. Jadi Mas Fajar ini hanya menggunakan pur sama jangkrik saja. Gimana ilmu dan trik tips dari Mas Fajar, kita simak langsung dengan orangnya. Oke, let's cekidot. Ya, ini teman-teman, kita sekarang bersama Mas Fajar ya. Kita ini mau ngobrol-ngobrol masalah rawatan murai batu. Ini Mas Fajar, saya mau tanya. Katanya Mas Fajar ini kalau merawat burung murai batu ini hanya menggunakan pur. Coba lihat purnya Mas Fajar. Nah, ini teman-teman, ini purnya teman-teman. Nah, ini purnya kok warnanya peteng ini Mas, coklat. Ini pur jenis apa ini Mas Fajar? Ini Superfit yang red. Oh, pur Superfit Superfit yang red. red. Jadi ini saya mau tanya-tanya, Mas Fajar merawat burung murai batu ya. Ini kan kebanyakan kan dari bahan trotolan ya. Trotolan ada, terus ada yang burung ini contohnya teman-teman. Jadi yang dua tadi sudah dimasukkan di dalam rumah. Ini ada yang burung ini awalnya rusak, terlalu over birahi, dan sekarang kembali gacor dan bisa digantangkan teman-teman. Ini burungnya ya. Ini perawatannya bagaimana Mas Fajar? Kok hanya katanya lain daripada yang lain, hanya menggunakan pur sama jangkrik saja. Tapi kok bisa gacor, itu gimana rawatannya Mas Fajar? Untuk perawatan murai batu, untuk saya sendiri dari trotol itu biasanya cukup pakai purnya ini Superfit red. Ini sudah 55% protein, ada proteinnya 50%. Kebanyakan pur lain itu kan cuma 30%. Jadi pakai pur ini sebenarnya tanpa extra fooding pun sudah mencukupi. Jadi ini teman-teman purnya ya. Ya saya mohon maaf ya. Ini yang dari belakang, ini yang dari depan purnya. Jadi ini bukan sponsor ya teman-teman. Ingat, ini bukan sponsor, dan ini channel saya ini masih sangat kecil sekali. Jadi saya membutuhkan dukungan dan semangat dari teman-teman agar channel saya berkembang. Ini bukan sponsor ya. Ini memang Mas Fajar kebetulan menggunakan Superfit. Kalau teman-teman percaya nggak apa-apa, nggak percaya nggak apa-apa, terserah. Yang penting ini Mas Fajar mau berbagi untuk teman-teman murai batu mania atau sejenis burung pemakan serangga Mas ya. Kayak cendet bisa, ini cendet kacer bisa. Oh ya, terus burung kecil itu bisa ya, kayak apa, ciblek gitu, keprek. Oh bisa ya. Diteruskan saja Mas Fajar. Ini kita balik saja teman-teman ya. Gimana Mas Fajar, kok hanya menggunakan pur itu? Ya, untuk bagi pemula ya, untuk yang mau pengen ngerawat murai batu dari trotolan itu, seharusnya itu untuk pertama kali itu harus mengenal karakter seekor murai sebelum merawat dan sebelum membeli. Gimana sih karakter seekor murai itu di habitatnya? Seekor murai itu fighter. Dari di habitatnya itu di hutan yang lebat, suka mandi bukan suka dijemur. Kebanyakan orang itu salah persepsi. Kebanyakan dijemur tapi mandinya kurang. Padahal justru di alam liarnya, di hutan yang lebat, matahari nggak masuk, burung itu lebih suka mandi. Oh, sebentar Mas. Berarti burung murai batu itu di alam liar itu lebih cenderung sering mandi daripada dijemur terlalu lama. Ya, Berarti di hutan itu nggak ada cahaya yang masuk pun sedikit. Di alam liar jadi burung factor, sangat factor. Jadi lebih suka mandi kalau menurut saya. loh,
Berarti burung murai batu ini lebih suka mandi daripada dijemur. Makanya kok ada teman-teman yang dijemur katanya biar itu teman-teman, biar biar dia itu mental, biar dia suaranya lantang. Ini berarti keliru ya Mas ya kalau menurut sampean. Kalau menurut saya salah. Soalnya harus seimbang. Kalau dijemur harus diimbangi dengan mandi. Mandi pagi, mandi sore, wajib mandi malam untuk burung vector. Mandi malam. Kalau sempat ya bukan sempat ya, harus wajib itu dikeluarkan subuh, pengembunan. Dikejar pengembunan, mandi, jemur. Itu harus seimbang. Kalau cuma dikejar penjemuran saja, mandinya kurang, ya nggak seimbang. Jadi burung itu nggak akan gacor. Nah, seperti itu. Jadi itu teman-teman, kalau analisa dari Mas Fajar ini ya, burung murai batu ini di alam liar itu dia itu cenderung suka mandi karena dia tipikal burung victor. Jadi teman-teman kalau punya burung murai batu masih muda atau ngerawat dari trotolan, jangan terlalu lama menjemurnya. Jadi kalaupun lama harus seimbang sama pengembunan sama mandinya. Sekarang kalau teman-teman kurang paham nanti bisa komen di bawah sini ya. Dan ini sekarang kita bahas mengenai murai batu ngelowo. Gimana solusi atau menangani murai batu ngelowo. Ini Mas Fajar ini terkenal ahlinya, dan teman-teman pun banyak sharing. Teman-teman burung Kicau Mania Jombang pun sering sharing masalah murai batu ngelowo. Ini coba kita berikan kesempatan untuk menjawab teman-teman. Ya, untuk murai batu ngelowo ya. Untuk murai batu ngelowo itu ada dua penyebabnya. Yang pertama itu ngelowo karena jinak. Yang kedua ngelowo karena kalah mental di gantangan. Nah, untuk yang pertama kalau ngelowo karena jinak itu nggak bisa diperbaiki. Pakai merek suplemen atau apapun itu nggak bisa. Karena mindset atau pemikiran murai batu itu bahwa manusia itu indukannya atau temannya, jadi susah sekali atau nggak bisa. Kecuali kalau ngelowo itu kalah di gantangan dan ngelowo, itu masih bisa diperbaiki. Kalah mental gitu Mas. Kalah mental dan dia ngelowo di gantangan itu masih bisa diperbaiki. Tapi kalau ngelowo karena jinak itu nggak bisa. Berarti yang dimaksud ngelowo karena jinak itu burungnya tadi sama perawatnya tadi sering diberi makanan atau minuman apa kok sampai dia itu cenderung ngelowo ke manusia sampai overbirahi, itu disebabkan apa Mas? Disebabkan itu salah perawatan dari trotol. Kebanyakan orang itu ngelawat trotol itu bagus, burungnya bagus. Nah, dibuat mainan gini-gini. Nah, dibercandain gitu Mas. Bercandain. Jadi burung itu mindsetnya itu mikiran manusia itu indukannya. Jadi perawatan yang benar sebenarnya, perawatan yang benar. Perawat murai batu itu kalau sudah dikasih makan ya sudah, taruh atas yang tinggi. Ya, jangan sering berinteraksi dengan murai batu trotol. Gitu ya. Ya, untuk perawatan untuk saya ya. Itu cuman pakai pur, jangkriknya 3 pagi, 3 sore. Cukup. Saya cuman pakai superfeed karena proteinnya sudah tinggi. Gak perlu pakai keroto, gak perlu pakai ulet. Cukup pur sama jangkrik. Itu tiap hari. Kalau saya, kebanyakan orang kan di luar sana itu di fur extra fooding untuk trotolan biar cepat panjang lah katanya, seperti inilah katanya, seperti itu. Maksudnya panjang itu panjang Ekornya, terus burungnya biar cepat ganti bulu atau gimana. Itu memang bisa cepat, tapi resikonya itu waktu lepas trotol. Waktu lepas trotol kebanyakan burung sudah overbirahi atau ngelowo. Karena waktu dia kecil, mabung, itu sudah dicur sama extra fooding. Sebentar Mas. Jadi teman-teman ya, untuk teman-teman kalau merawat burung murai batu dari kecil ya, jangan di los extra fooding. Ya, extra fooding itu intinya itu hewan ya, kayak ular kecil, hongkong sama jangkrik jangan di los. Kalau di los nanti dia akan rusak, jadi rusak birahinya. Mending dari kecil
kita kayak Mas Fajar ini kan pakai pur ini ya, pakai pakai pur yang proteinnya besar, terus didorong sama extra poaching sedikit-sedikit. Jadi menurut Mas Fajar, kalau burung terlalu tinggi birahi untuk menurunkan susah, tapi kalau burung kurang birahi menaikkan itu gampang. Jadi kita simak langsung ini. Gimana Mas menurut sampean? Iya, benar seperti itu. Jadi perawatan itu paling penting. Kalau untuk trotolan itu jangan sampai salah. Soalnya kalau salah waktu lepas trotol itu sudah susah untuk diperbaiki, apalagi kalau jinak karena ngelowo itu pasti nggak bisa. Jadi ya perawatannya itu untuk harian ya, Harian misalkan gini, dari pagi. Ini tips dari sampean biar teman-teman tahu. Trotol itu nggak perlu embun pagi, itu nggak perlu untuk trotolan. Pengembunan itu waktu dia sudah lepas trotol aja. Jadi itu waktu masih trotol pagi ya sekitar jam setengah 7 atau jam 6 nggak apa-apa dikeluarkan. Penjemuran cukup 5 menit, paling lama 5 menit. Kalau bisa penjemuran tiap hari 5 menit saja. Untuk mandi, untuk burung trotolan nggak usah mandi. Kalau menurut saya nggak usah mandi, kasih aja cepuk di dalamnya. Kalau dia mau mandi, biar dia mandi. Burung itu sudah punya insting sendiri. Kalau Naluri. naluri, kalau dia itu badannya kotor, pasti mandi sendiri. Nggak perlu dikeramba atau gini. Disemprot-semprot gitu Mas. Nggak usah, nggak perlu. Soalnya kan burung masih bayi. Oh. Burung istilahnya masih Jadi bayi, ininya dibiarkan alami gitu Mas ya. iya, dibiarkan alami, nggak perlu disetting. Kalau mau setting itu nanti waktu dia sudah lepas trotol baru kita setting pola mandi, pola jemur, pola perawatan itu Setelah trotol, setelah lepas trotol dan ekornya panjang mentok itu baru kita setting. Jadi nyetingnya setelah lepas trotol. Setelah lepas Kira-kira trotol. umur berapa bulan Mas kira-kira menurut Mas Fajar? Kalau menurut saya itu 7 bulan itu sudah lepas trotol, sudah panjang. 6 bulan itu sudah lepas trotol dan dorong ekor. Ini Mas, itu kan saya juga pernah ya di teman-teman di Pasar Burung Tunggarono, saya dulu pernah dititipi sama si bos ya. Itu dari kecil memang sudah saya extra fooding, jadi ular kecil itu full, terus nggak boleh makan pur, terus dia itu jangkrik full sama sering kerutu. Memang untuk suara dan ekor memang bagus teman-teman, dan memang bulunya juga lumayan bagus mengkilap ya, tapi dia ngelowo, dan itu kesalahan saya. Jadi teman-teman kan bisa menyimak tadi yang dijelaskan sama Mas Fajar, dan sekarang kita bahas ke settingan. Jadi settingan tadi itu berguna untuk setelah burung mengalami apa Mas? Mengalami lepas trotol ya, burungnya notok, akhirnya disetting Mas ya.